Jay Itzes kembali mencuri perhatian publik sepak bola Eropa setelah dipantau langsung oleh Direktur Olahraga Torino. Momen itu terjadi saat laga Serie A antara Empoli dan Venezia di mana Fagnati hadir untuk mengamati dua pemain potensial. Salah satunya adalah Jay Itzes, bek tengah andalan Venezia yang performanya terus menanjak sejak membawa timnya promosi ke Serie A musim ini. Pemantauan ini menandakan bahwa Torino mulai serius mempertimbangkan Itzes sebagai target utama untuk bursa transfer musim panas. Selain kualitas bertahan Jay yang stabil dan meyakinkan, ada faktor hubungan personal yang memperkuat minat Torino. Paolo Vanoli, pelatih Torino saat ini adalah mantan pelatih Venezia yang membawa klub tersebut naik kasta musim lalu. Kedekatan Vanoli dengan mantan anak asuhnya bisa menjadi kunci pendekatan personal dalam proses negosiasi nanti. Meski Vanoli sudah hijrah ke Turin, Jay tetap bertahan dan menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan Venezia. Keteguhan itu kini membuahkan perhatian dari klub-klub papan tengah Italia. Meski tampil gemilang, Jay Itzes kini berada dalam situasi sulit bersama Venezia. Klubnya tengah terpuruk di zona degradasi, menempati peringkat ke-18 dengan hanya 25 poin. Sementara itu, Torino tampil lebih stabil dan tengah bersaing di papan tengah klasemen Serie A. Perbedaan posisi ini bisa menjadi faktor pendorong bagi Jay untuk mempertimbangkan langkah karir berikutnya. Bermain di klub yang lebih mapan bisa memperbesar peluangnya untuk berkembang dan semakin memperkuat posisinya di timnas Indonesia, terutama menghadapi kompetisi internasional yang lebih berat. Nama Jay Itzes kini mulai diperbincangkan sebagai salah satu komoditas panas di bursa transfer, terutama untuk klub-klub yang tengah mencari bek muda dengan visi bertahan modern. Dengan usia 24 tahun, ia dinilai sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Kabar mengejutkan datang dari Liga Malaysia, di mana klub raksasa Kuala Lumpur City FC tengah memburu dua pemain naturalisasi dari timnas Indonesia. Informasi ini pertama kali diungkap oleh media Malaysia Harian Metro yang menyebutkan bahwa kedua pemain tersebut telah masuk dalam radar klub jelang musim baru Liga Super Malaysia. Meski belum diungkap identitasnya, sumber dari media tersebut menyebut bahwa kedua pemain ini merupakan sosok berpengalaman yang diyakini mampu mengangkat performa tim. Tak tanggung-tanggung, mereka diproyeksikan sebagai bagian penting dalam misi besar KLCT musim depan. Menurut laporan, negosiasi saat ini tengah berlangsung antara pihak klub dan agen dari kedua pemain tersebut. Agen tersebut bahkan dikabarkan sudah siap membawa sang pemain ke Malaysia dalam waktu dekat. KLCT tampaknya sangat serius dalam memperkuat skuadnya demi hasil maksimal musim depan. Sumber dari Harian Metro menekankan bahwa kualitas kedua pemain ini tidak bisa dianggap remeh, bahkan disebut memiliki skill dan pengalaman yang mumpuni di level internasional. Mereka dipandang mampu membawa pengaruh positif dalam permainan dan atmosfer tim. Menariknya, langkah KLCT memboyong dua pemain timnas Indonesia ini bukan semata soal taktik dan strategi di lapangan. Ada faktor komersial besar yang menjadi pertimbangan utama, yakni menarik perhatian warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia, khususnya di wilayah Kuala Lumpur dan sekitarnya. Dengan semakin sepinya stadion selama pertandingan Liga Super Malaysia, kehadiran dua pemain Indonesia ini diharapkan mampu membangkitkan kembali antusiasme supporter. Apalagi jumlah pekerja asal Indonesia di Kuala Lumpur tergolong besar dan potensial untuk menjadi basis fan baru KLCT. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini mengeluarkan pesan tegas yang mengejutkan banyak pihak, terutama dalam lingkup sepak bola nasional. Dalam sebuah pertemuan internal bersama staf Timnas Indonesia, Erick mengingatkan seluruh elemen untuk melakukan muhasabah diri atau introspeksi mendalam. Ia menekankan bahwa mimpi besar Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia bukan hanya sekadar slogan, tapi butuh komitmen nyata dari seluruh pihak. Pesan ini disampaikan langsung dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, memperlihatkan suasana serius dan penuh refleksi. Erick menyoroti pentingnya standarisasi pengelolaan dalam tim nasional, mulai dari manajemen hingga teknis di lapangan. Ia menanyakan kepada semua yang hadir siapa yang ingin ke Piala Dunia dan menegaskan bahwa keinginan saja tidak cukup, tanpa keseriusan membenahi standar kerja. Ia menyadari bahwa dalam 2 tahun terakhir, perkembangan sepak bola nasional sudah cukup signifikan. Timnas Indonesia kini bisa bersaing di level lebih tinggi, bahkan telah menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dalam refleksinya, Erick juga mengangkat keberhasilan Timnas Indonesia di berbagai level, mulai dari U17 hingga senior, termasuk meraih medali emas SEA Games setelah penantian 32 tahun. Meski begitu, ia tidak ingin semua pencapaian ini membuat semua pihak terlena. Erick menyampaikan bahwa standar kita sekarang sudah jauh lebih tinggi dari 2 tahun lalu, dan karena itulah introspeksi menjadi penting. Di akhir pernyataannya, Erick Thohir menekankan pentingnya kemampuan adaptasi dan pergerakan ke arah yang lebih progresif. Ia menolak gagasan untuk mundur dan justru mendorong semua pihak agar terus bergerak maju.
Ia mengingatkan bahwa kegagalan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah tanda bahwa kita belum siap menghadapi masa depan. Asnawi Mangkualam mendapat kabar menggembirakan, klubnya resmi memberikan restu untuk memperkuat tim ASEAN All Stars dalam laga menghadapi Manchester United. Keputusan ini diumumkan secara resmi melalui akun Instagram Port FC, yang juga menyebutkan bahwa Asnawi akan bergabung bersama Pradol Camrasama. Kedua pemain ini dipilih sebagai wakil dari klub mereka dalam pertandingan eksibisi yang sangat dinanti di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertandingan melawan Manchester United menjadi momen berharga bagi Asnawi, bukan hanya sebagai ajang unjuk kemampuan melawan klub raksasa Eropa, tetapi juga sebagai perwakilan ASEAN yang membawa nama baik kawasan. Dengan label mewakili semua bintang ASEAN, Port FC menunjukkan dukungan penuh kepada para pemainnya. Ini menunjukkan kepercayaan klub terhadap kapasitas Asnawi sebagai pemain yang layak tampil di panggung besar. Dukungan ini tentu memperkuat moral Asnawi untuk memberikan penampilan terbaiknya. Partisipasi Asnawi dalam laga ini bisa menjadi titik balik penting dalam karir internasionalnya. Setelah meniti karir di luar negeri dan tampil solid bersama Port FC, kesempatan melawan tim sekaliber Manchester United adalah peluang emas untuk memperlihatkan kematangan permainannya. Tak hanya publik Indonesia, tapi juga seluruh mata penggemar sepak bola Asia Tenggara akan tertuju padanya. Penampilan apik bisa membuka pintu menuju level kompetisi yang lebih tinggi. Bagi Port FC sendiri, melepas dua pemain untuk memperkuat tim All Stars merupakan bentuk kontribusi positif terhadap perkembangan sepak bola ASEAN. Mereka tak hanya fokus pada prestasi klub, tapi juga memberi ruang bagi pemain untuk tumbuh di level internasional. Marten Pas baru saja menorehkan tonggak sejarah dalam karir profesionalnya dengan mencapai 100 penampilan di kompetisi Major League Soccer. Momen ini menjadi semakin spesial karena ia mendapat penghargaan berupa jersey khusus dari klubnya sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya selama ini. Sebagai penjaga gawang utama, pencapaian ini menunjukkan konsistensi dan kerja keras Pas di salah satu liga terbaik di Amerika Utara. Setelah laga tersebut, suasana haru dan kebanggaan terasa kental di ruang ganti ketika Marten Pas menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan setimnya. Dalam pidatonya, ia menyebutkan rasa syukurnya kepada para pemain yang telah bersama sejak beberapa tahun lalu. Ucapan itu bukan hanya sekadar formalitas, melainkan cerminan dari rasa kebersamaan dan loyalitas yang tumbuh di dalam skuad. Tak hanya merayakan laga ke-100, Pas juga merasa semeringah karena berhasil mengakhiri catatan buruk tim yang sempat sulit meraih clean sheet. Setelah 9 pertandingan tanpa nirbobol, akhirnya lini belakang tampil solid dengan hanya kebobolan 1 gol. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi sang kiper untuk menjadikan performa apik tersebut sebagai standar baru, baik saat bermain di kandang maupun tandang. Dalam kalimat terakhirnya, Marten menunjukkan sisi emosionalnya dengan mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari klub tersebut. Ia menyebut klub sebagai keluarga, dan mengungkapkan kecintaannya terhadap seluruh anggota tim. Momen itu bukan hanya perayaan pribadi, melainkan juga simbol semangat, kekompakan, dan tekad untuk terus membawa tim meraih hasil lebih baik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kontroversi mencuat usai Jenna De Jong memutuskan urung membela timnas wanita Indonesia. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Jenna menyatakan mundur karena merasa diperlakukan tidak profesional selama menjalani proses menuju naturalisasi. Meski tidak menjabarkan secara spesifik bentuk perlakuan tersebut, pernyataan ini langsung memicu perhatian publik dan memunculkan tanda tanya besar terkait transparansi proses di tubuh PSSI. Merespons cepat isu yang berkembang, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. Menurut Arya, Jenna tampaknya kecewa karena namanya tidak masuk dalam rekomendasi pelatih kepala timnas wanita Satoru Mochizuki. Ia menegaskan bahwa seluruh pemain yang akan diproses naturalisasi wajib melalui persetujuan pelatih, bukan sekadar keinginan federasi atau pemain itu sendiri. Ini adalah prosedur baku yang berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali. Arya juga menyatakan bahwa keputusan pelatih dalam memberi rekomendasi didasarkan pada pertimbangan teknis dan kebutuhan tim. Jika seorang pemain tidak mendapatkan rekomendasi, maka proses naturalisasinya tidak akan dilanjutkan. Ia menyebutkan bahwa keputusan tersebut bukan bentuk ketidakadilan, tetapi langkah profesional demi menjaga kualitas tim. Arya pun menyayangkan adanya miskomunikasi yang berujung pada kekecewaan mendalam dari pihak Jenna. Di sisi lain, Jenna dalam pernyataannya terlihat sangat kecewa namun tetap tegar. Ia menyebut keputusan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap harga dirinya sebagai pemain profesional.
Jenna juga menyoroti ketidakadilan dalam dunia sepak bola, yang menurutnya kembali ia alami secara langsung.